Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ketudila Januarini dengan NIM 25 11 01 10 01. Mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Dosen pengampu Wayan Eka Pramarta, SPD MPD, dan Prof. Dr. Nyoman Dantes. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai pembahasan atau menganalisis sebuah kasus dalam bentuk pembahasan yang dimana di sini ada 5 pembahasan, yaitu yang pertama ada hubungan antara filsafat dan pendidikan dalam kasus, yang dimana filsafat pendidikan memberikan kerangka praktis, kritis, dan reflektif kepada guru agar mereka dapat menyesuaikan metode pembelajaran dengan tujuan mendidik peserta didik secara menyeluruh, baik secara intelektual maupun emosional. Nah, sesuai dengan kebutuhan zaman dan karakter siswa. Yang dimana juga filsafat pendidikan sendiri membahas pertanyaan mendasar mengenai hakikat pendidikan, seperti tujuan proses pembelajaran, nilai yang ingin ditanamkan, dan bagaimana pendidikan seharusnya dijalankan untuk menghasilkan manusia yang unggul. Nah, dalam konteks perubahan kurikulum menuju pembelajaran yang berpusat pada siswa atau studi center learning, filsafat pendidikan sangat membantu guru dan sekolah memahami hakikat pendidikan yang seharusnya, yaitu pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, melainkan pembentukan aspek pengetahuan, sikap, nilai, serta keterampilan peserta didik. Selanjutnya ada pembahasan yang kedua, yaitu hakikat filsafat dalam implementasi pendidikan modern, yang dimana mengajarkan bahwa pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan dan potensi peserta didik. Siswa bukan sekedar objek yang menerima ilmu secara pasif, melainkan subjek aktif yang harus diberdayakan dan didukung untuk mengembangkan diri sesuai dengan minat dan kemampuannya masing-masing. Dengan demikian, pembelajaran yang berpusat pada siswa menjadi penting karena penempatan siswa sebagai pusat proses belajar, yang dimana keberhasilan pendidikan diukur dari proses membangun karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis siswa, bukan hanya transfer materi. Selanjutnya ada materi pembahasan yang ketiga, yaitu pengetahuan dan ilmu pengetahuan sangat penting dalam pendidikan karena menjadi dasar bagi guru untuk mengembangkan metode belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Yang dimana ilmu pengetahuan membantu guru memahami cara belajar yang efektif, sehingga metode yang diterapkan membantu siswa aktif dan terlihat dalam proses belajar. Contohnya itu sebagai metode pembelajaran berbasis proyek, yang dimana memungkinkan siswa untuk belajar dengan melakukan kegiatan nyata dan bekerja sama dalam kelompok, seperti mengelola sampah di sekolah. Melalui cara ini, siswa tidak hanya menghafal materi, tetapi juga belajar memecahkan masalah dan berkomunikasi dan berkolaborasi dengan baik. Selanjutnya ada pembahasan yang nomor 4, yaitu dalam filsafat ilmu pendidikan terdapat 3 landasan penting, yaitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang dimana ontologi membahas hakikat siswa sebagai makhluk yang unik dan aktif, sehingga pembelajaran harus memberi ruang bagi keberagaman dengan metode seperti diskusi kelompok dan praktik langsung.
Selanjutnya ada epistemologi, yaitu menjelaskan cara siswa memperoleh pengetahuan secara aktif yang sejalan dengan prinsip studi center learning, yang dimana siswa mencari, menemukan, dan mengelola informasi melalui eksperimen dan diskusi kritis, dan juga aksimologi itu yaitu menghubungkan nilai dan etika dalam pembelajaran, yang dimana sekolah perlu menyeimbangkan nilai kedisiplinan dan tanggung jawab dengan kebebasan berkreasi dan inisiatif siswa agar proses belajar berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang dicapai. Selanjutnya ada materi yang kelima, yaitu perbandingan antara teori pendidikan klasik dan modern menjadi dalam pemahaman perubahan yang terdapat pada kasusnya, yaitu teori pendidikan klasik yaitu menempatkan guru sebagai pusat pembelajaran dan sumber utama ilmu, dengan siswa sebagai penerima pasif materi melalui metode ceramah atau hafalan yang tujuannya yaitu menanamkan disiplin dan pengetahuan dasar yang stabil. Namun dalam praktiknya siswa sering kurang terlibat dalam motivasi belajar rendah. Selanjutnya ada teori pendidikan modern, yang dimana teori ini menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, yang dimana mereka aktif membangun pengetahuan melalui diskusi, eksperimen, dan proyek kerja kelompok, sehingga peran guru sebagai fasilitator yang membimbing proses pembelajaran dengan fokus pada pengembangan praktek kritis, kreativitas, dan kemandirian dan keterampilan sosial. Nah, dalam konteks perubahan sekolah yang dialami, penerapan teori pendidikan modern lebih tepat karena mampu mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di era sekarang, seperti kreativitas dan kolaborasi melalui metode aktif dan menyenangkan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup dengan terima kasih.